Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Libra. Ini 1 sampai 15 Desember 2022 ya. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang. Pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%. Jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini, seperti itu. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasa saya menawarkan produk saya. Ini madu karomah. Ini saya khususkan untuk ruqyah, melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, seperti itu. Dan ini harganya 90.000 teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini harganya 85.000, isinya 30 ml. Dan ini saya khususkan untuk asihan ya, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga, seperti itu. Dan kita langsung ngebahas kehidupan dulu. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya ya teman-teman, ini WhatsApp ya teman-teman ya. Kalau kalian mau beli produk saya juga silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan bagi teman-teman yang mau dibaca istilahnya perjalanan hidup kalian sepanjang tahun 2023, ini dari mulai bulan Januari 2023 sampai akhir Desember 2023, dan itu 1 tahun ya, kita bahas per bulan. Itu biayanya sekitar 200.000. Itu menyangkut apa yang akan terjadi dalam kehidupan kalian sepanjang tahun 2023, seperti itu ya, secara garis besar saja. Kehidupan zodiak Libra 1 Desember sampai 15 Desember 2022 ya, seperti itu. Ini sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan perubahan kehidupan ke arah yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Tetapi di sini kalian juga harus bisa istilahnya menyesuaikan dengan keadaan. Kalau misalnya kalian ada di lingkungan baru, kehidupan baru, atau pekerjaan baru, kalian harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan lingkungan kalian, keadaan di tempat kalian bekerja ya, seperti itu. Jadi harus pintar menyesuaikan diri intinya, karena di sini banyak sekali dari kalian yang memang harus beradaptasi untuk mencapai sesuatu yang memang lebih baik, entah keharmonisan dalam hubungan, dalam kinerja kalian, atau dalam ruang lingkup usaha ataupun pekerjaan kalian juga, seperti itu ya. Tetapi di sini memang banyak dari kalian yang memang dituntut harus banyak belajar, karena sepertinya kalau kalian bisa dipindahkan ke divisi baru, ke tempat yang baru, ke jabatan yang baru, atau dipercaya untuk mengelola sesuatu, ini benar-benar harus banyak belajar, karena banyak hal yang memang kalian belum tahu. Dalam arti mungkin kemarin kalian ahli di bidang marketing, tahu-tahu dilimpahkan ke bidang keuangan, mungkin seperti itu contoh aja ya. Jadi benar-benar harus banyak belajar. Dan di sini kalian juga seperti akan mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan ketika kalian udah seimbang, entah seimbang secara pemikiran, seimbang secara pengetahuan atau wawasan, atau bahkan juga seimbang secara tindakan ya, seperti itu. Karena di sini butuh keseimbangan. Kalau kalian udah seimbang teman-teman, entah secara kalian menjadi orang yang lebih dewasa, lebih cerdas, dan lebih banyak wawasan, banyak belajar lagi dalam hal apapun ya yang kalian butuhkan atau yang kalian lakukan saat ini, sesuaikan saja. Jadi disitulah baru akan mendapatkan banyak sekali keberkahan atau banyak sekali keberuntungan, terbuka kesempatan yang memang akan sangat berpeluang besar untuk kemakmuran kalian. Ini memang ranahnya beda-beda sih teman-teman. Ada yang akan pergi keluar daerah, keluar kota, tetapi memang butuh biaya ya. Butuh biaya, misalnya kalian ini harus ke
yayasan dulu, harus bayar ini dan itu dulu, atau bisa juga kalian ini memang butuh biaya karena akan buka usaha sendiri, seperti itu ya. Tetapi di sini banyak dari kalian yang udah bisa menyelesaikan kehidupan yang toksik dalam kehidupanmu, misalnya kesusahan, kesedihan, cobaan hidup, atau mungkin kekhawatiran kalian. Tetapi ada juga yang memang saat ini masih belum bisa melepaskan rasa khawatir yang berlebihan, yang menghambat sekali kemajuanmu. Kalau kalian tidak bisa memanage pikiranmu, perasaanmu yang terlalu berlebihan, ini sangat menghambat kemajuanmu, teman-teman. Karena kalian merasa ragu dan ragu terus. Seperti itu ya. Jadi akan sulit rasanya untuk ada perubahan dalam kehidupanmu. Jadi kalau kalian di titik ini, bagi teman-teman yang memang ada yang masih di titik ini, sebagian ya, saya nggak bilang semua, coba kalian istilahnya lebih percaya diri lagi, lebih memperhatikan apa yang kalian, kemampuanmu ya, jangan terlalu mengingat kekuranganmu saja, lihat kemampuanmu juga ya, seperti itu. Jadi membuat kalian ini menjadi orang yang lebih percaya diri. Atau kalau kalian ingin istilahnya lebih percaya diri, misal kalian tuh kurangnya di bidang ini, coba kalian belajar lagi, entah kursus, entah apapun ya teman-teman, atau minta pencerahan atau arahan kepada orang-orang yang memang ahli di bidang itu, misalnya psikolog, atau misalnya ke orang-orang yang bisa memberikan pencerahan atau arahan kepada kalian apapun yang kalian butuhkan, misal di bidang pekerjaan, di bidang misalnya kejiwaan atau apapun itu ya teman-teman, seperti itu. Tetapi di sini untuk kalian yang berzodiak Libra ini banyak sekali akan mendapatkan keberuntungan atau anugerah yang Tuhan berikan kepadamu itu sekitar tanggal 10 Desember ya, seperti itu, sampai akhir Desember. Banyak yang akan mendapatkan anugerah atau kemudahan, bahkan seperti perubahan hidup yang tidak pernah kalian bayangkan, karena ini seperti sesuatu yang cepat dan akan berdampak baik untuk kalian, baik kalian yang udah seimbang, tetapi ya baik kalian yang belum seimbang harus banyak belajar, harus banyak belajar gimana istilah kalian berkompromi dengan orang lain, dengan siapapun, belajar untuk istilahnya mendengarkan pendapat orang lain, dan juga istilahnya ketika kalian mengemukakan pendapat kepada siapapun itu harus benar-benar istilahnya dengan cara yang baik, dengan pencapaian yang baik, sehingga kalaupun kalian beda pendapat tapi tidak membuahkan pertengkaran. Ini sangat riskan ya, karena ini berhubungan dengan pekerjaan, usaha, bahkan secara kerjasama, seperti itu ya. Ini kita ngebahas untuk keuangan zodiak Libra 1 Desember sampai 15 Desember 2022 ya. Banyak dari kalian yang masih meraba-raba, mungkin ya, mungkin memang banyak pilihan atau banyak tawaran, misal tawaran pekerjaan atau tawaran usaha, atau bahkan mungkin ada jalan keluar dari permasalahan kalian, tapi kalian tuh seperti masih ragu, kira-kira yang mau diambil itu yang mana, arah yang terbaik untuk kalian tuh yang mana, apa ya, seperti itu. Jadi benar-benar butuh bimbingan, butuh pencerahan, butuh arahan dari orang-orang yang memang netral ya, benar, yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing yang kalian butuhkan, teman-teman ya. Karena di sini perubahan hidup itu udah terbuka untuk kalian, teman-teman. Di sini bisa perubahan secara keuangan, secara rezeki semakin lancar, bisa juga ada pekerjaan yang memang istilahnya berdampak besar untuk kehidupanmu, karena memang ini jangkanya panjang atau kontraknya juga panjang, misalnya gitu ya. Atau memang ada peluang untuk kalian melebarkan bisnis kalian. Tetapi di sini kalau kalian ragu, atau kalian ketika kalian mendapatkan banyak peluang tapi salah milih, ini takutnya malah rugi ya, seperti itu. Walaupun mungkin ruginya nggak terlalu besar, tapi tetap rugi, karena di sini seperti ada indikasi untuk jangka panjang. Kalau kalian tepat memilih sesuatu, entah pekerjaan, usaha, atau kerjasama, ini ada yang memang jangka panjang, ada juga yang memang sebentar ya. Jadi kalau kalian memang salah memilih, walaupun nggak rugi tapi mungkin keuntungannya sebentar, seperti itu sih. Ini perubahan baik yang memang semakin tumbuh dan berkembang kehidupanmu ke arah yang lebih positif, lebih baik, dan lebih makmur. Tetapi bagi teman-teman yang saat ini masih istilahnya bingung ya, coba minta petunjuk sama Tuhan yang Maha Kuasa menurut kepercayaan kalian masing-masing ya.
mana yang terbaik untuk kalian, karena ini memang sangat berpeluang besar untuk kehidupanmu ke arah yang lebih baik dan lebih sukses lagi ke depannya. Ini seperti ada perpindahan kehidupan, atau bisa juga perpindahan tempat, perpindahan daerah, keluar kota, keluar negeri, keluar pulau, atau bahkan ada posisi yang memang direkomendasikan untukmu, dan ini akan jadi peluang untuk kalian melebarkan sayapmu, istilahnya maksudnya melebarkan karir kalian semakin baik atau kehidupan kalian semakin membaik. Apapun pekerjaan teman-teman ya, kalau secara keuangan secara globalnya ini sepertinya dari bulan Desember ini, 1 Desember sampai 10 Desember ini cukup lancar, tapi ada juga yang lancar banget. Tetapi dari tanggal 15 sampai tanggal 10 sampai ke tanggal 15 ini akan ada banyak pengeluaran. Tetapi memang ada yang seimbang ya, secara pengeluaran dan pemasukan ini seimbang, malah ada yang lebih seperti itu. Tetapi ada juga yang memang pengeluaran sama pemasukan agak lebih banyak pengeluaran. Jadi dua versi ya teman-teman. Tetapi memang di sini kalau secara rezeki lancar menurut saya ya. Walaupun memang beda-beda, ada yang banyak banget, ada juga yang sedang-sedang aja. Kita ngebahas asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang berpasangan dulu pastinya. Untuk kalian zodiak Libra dari 1 Desember sampai 15 Desember 2022. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Kalau kalian merasa lelah, merasa penat, merasa lelah itu bukan berarti pusing aja ya teman-teman. Lelah itu kan karena kerjaan atau karena rutinitas kalian. Coba kalian manjakan diri kalian ke salon misalnya ya, kalau bagi perempuan. Bagi laki-laki coba misalnya olahraga misalnya, atau ngopi-ngopi dengan teman-teman ya, ngobrol-ngobrol sesuatu yang memang merilekkan ya, istilahnya meringankan pikiran, meringankan beban ya. Beban itu kan banyak ya teman-teman, beban pekerjaan atau apapun itu. Dan di sini kalian juga sepertinya akan mendapatkan kebahagiaan, karena sebentar lagi akan ada kabar yang tidak pernah kalian duga, dan ini membuahkan kebahagiaan. Ini seperti kabar baik, ini bisa berhubungan dengan kehamilan atau kelahiran baru ya. Bisa juga berhubungan dengan ada pekerjaan yang akan sukses. Jadi kalau kalian saat ini lagi merintis usaha atau ada yang lagi memulai pekerjaan, itu akan berbuah baik, akan ada kesuksesan. Jadi akan ada kemudahan. Tapi bagi kalian yang memang saat ini lagi misalnya kerja sama dengan seseorang atau lagi mencari pekerjaan, ini akan ada kabar baik. Entah ada misalnya lamaran kalian itu diterima ya, seperti itu, atau misalnya kerja sama kalian itu diterima atau ada tanda tangan kontrak, mungkin seperti itu. Ini lebih ke sesuatu yang memang membahagiakan tetapi jangka panjang ya, entah pekerjaan, rezeki, kelahiran, atau kabar kehamilan, atau bahkan ada keluarga besar yang akan datang kepadamu, tetapi ini membawa kebahagiaan bukan kesedihan ya, apapun itu teman-teman ya. Kita ngebahas untuk yang single. Jadi di sini banyak dari kalian yang memang termanipulasi oleh orang-orang yang selama ini kalian percaya, misalnya sahabat, kalau misalnya di pertemanan ya, atau keluarga yang memang selama ini banyak memanfaatkan keuangan kalian, seperti itu. Bisa juga seperti itu. Tapi ini bisa juga ada dari kalian ini terhianati oleh pasangan yang selama ini kalian percaya, kalian istilahnya berikan semuanya ya, apapun yang kalian punya diberikan semuanya, cinta, uang atau apapun itu, tapi ternyata dia meninggalkan kalian atau mengkhianati kalian demi orang lain. Nah, di sini kalian tuh seperti kecewa banget, sedih banget, karena mungkin kejadian ini udah lama, ini bisa udah terjadi atau mungkin akan terjadi atau mungkin sedang terjadi. Jadi ini seperti pengkhianatan yang memang akhirnya kalian tuh mengetahuinya, dan kalian tuh merasa sangat kecewa banget ya. Kalau ini berhubungan dengan percintaan, dan mungkin beberapa dari kalian ini ada yang sanggup untuk membuat keputusan untuk berpisah, tapi ada juga yang memang belum sanggup karena memang mungkin perasaannya masih kuat ya, masih cinta seperti itu, masih punya harapan, mungkin siapa tahu nanti akan baik-baik aja dan kembali lagi, mungkin seperti itu. Tetapi ini memang sesuatu yang memang udah lama ya, jadi intinya ini sesuatu yang memang cukup toksik dalam kehidupanmu.
Tapi apapun itu adalah proses kehidupan ya teman-teman. Masalah dia yang terbaik atau tidaknya pasti Tuhan akan menunjukkan mana yang akan terjadi. Kalau memang dia yang terbaik pasti ada titiknya untuk dia kembali kepadamu dan memperbaiki semuanya. Tetapi kalau memang dia bukan yang terbaik untuk kalian, pasti ada jalannya untuk kalian tuh berpisah, atau mungkin ada kesanggupan kalian untuk menyatakan pisah, walaupun mungkin belum bisa melupakan. Pasti ya, kalau melupakan tuh pasti belum bisa, cuman pasti ada prosesnya seperti itu ya. Dan di sini kalian juga seperti kecewa dengan orang-orang yang selama ini kalian perlakukan baik, banyak kalian bantu, tapi ternyata hanya memanfaatkan kebaikan kalian, ekonomi kalian atau apapun itu yang memang kalian berikan kepada mereka, dan mereka itu tidak tulus kepadamu. Jadi intinya orang yang memang hanya memanfaatkan untuk dirinya sendiri, bukan karena ketulusan kasih sayang kepadamu ya, seperti bisa jadikan saudara atau keluarga yang memang saling bantu, enggak, sepertinya ya agak kurang. Itu kecewa banget kalian. Ini kita ngebahas single parent laki-laki. Seperti akan ada dari kalian ini akan bertemu dengan orang-orang di masa lalu, orang-orang yang pernah ada dalam kehidupanmu. Ini bisa mantan ya, mantan pacar, atau mungkin mantan istri ya, seperti itu. Bisa juga memang orang yang udah pernah kalian kenal tapi belum ada hubungan asmara. Tapi ini akan ketemu lagi ketika udah sama-sama berproses. Mungkin dulu ya kalian sekolah, misal teman kuliah ya gitu, tahu-tahu dengan waktu berpisah, mungkin yang kalian kemana dia kemana gitu ya, tahu-tahu pas udah dewasa mungkin ketemu lagi di saat mungkin sama-sama udah sendiri, dalam arti udah pernah menikah, mungkin ada yang udah punya anak juga ya, akhirnya ketemu lagi. Atau mungkin kawan lama yang udah lama nggak ketemu lagi, bisa juga mantan. Tapi ini berhubungan dengan cinta, tapi berhubungan dengan pertemanan yang memang jangka panjang, seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk cinta sepertinya ada seseorang yang memang akan datang lagi kepadamu dan memperbaiki semuanya untuk sesuatu yang lebih baik. Misal sikapnya ya semakin baik, atau semakin bisa menghargai kalian, bisa menghargailah ketulusan kalian, bisa menghargai apapun yang kalian lakukan selama ini, dan dia bisa melihat kalian ini berarti buat dia. Dulu mungkin enggak ya, mungkin dulu dia memprioritaskan orang lain atau sesuatu, bisa berhubungan dengan karir, pekerjaan, bahkan orang lain. Tapi mungkin sekarang ini dia lebih bisa melihat ya kalian ini berharga buat dia. Mungkin ada yang seperti itu ya gitu. Begitu juga sebaliknya, ini bisa kebolak-balik. Ini kita asmara single parent perempuan. Sepertinya banyak dari kalian yang suka bergosip atau mendengarkan gosip dari orang-orang yang belum tentu benar, entah tentang seseorang, juga bisa juga kalian digosipin banyak orang. Jadi sesuaikan saja ya teman-teman. Mungkin banyak orang yang tidak suka dengan kalian, misalnya tidak suka melihat kalian maju, tidak suka melihat kalian bahagia, atau ada sesuatu yang memang mereka itu misalnya ada sesuatu yang memang membuat mereka itu menggosipkan kalian, seperti itu ya. Tetapi bisa juga kalian ini mendengarkan gosip dari orang-orang yang memang berhubungan dengan seseorang, atau kalian lagi banyak bergosip dengan teman-teman, bisa juga seperti itu. Kalau untuk asmara sepertinya kalian tuh jangan terlalu banyak mendengarkan gosip, karena gosip itu belum tentu 100% benar. Kalau kalian merasa ragu dengan seseorang atau dengan sesuatu, kalian coba cari sendiri ya, itu benar atau enggak, dengan cara kalian. Jangan netral, jangan terlalu mempercayakan kepada seseorang atau percaya dengan omongan orang lain yang belum tentu benar ya teman-teman. Karena kadang-kadang kita bisa, misalnya kita mencari seseorang itu, misalnya gini, menanyakan tentang seseorang itu dari tetangga, belum tentu tetangga itu netral ya, seperti itu. Jadi harus benar-benar teliti dan juga punya pemikiran yang lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih luas. Jangan sampai sesuatu yang belum tentu benar kalian percaya dan kalian akan rugi nantinya. Takutnya dia itu orang baik, misalnya orang itu akan membawa kebaikan untuk kehidupanmu, jadi kalian tuh percaya dengan orang-orang yang tidak jelas, misalnya omongannya belum tentu benar, ya itu kalian yang rugi teman-teman ya, seperti itu.
Jadi intinya dalam hal asmara ini banyak dari kalian yang masih ragu untuk memutuskan sesuatu karena masih mendengarkan omongan orang lain. Seperti itu ya. Itu aja teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku dan tekan loncengnya agar ada pemberitahuan ya ketika ada video terbaru dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.